Assalamualaikum teman-teman pecinta editing, selamat datang di channel YouTube saya Indri Fitriana Lestari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tampilan yang ada pada layar kerja CorelDRAW. Sebelum pada tampilan layar kerja CorelDRAW, di sini apa sih CorelDRAW? CorelDRAW merupakan software editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation, perusahaan perangkat lunak yang berada di Ottawa, Kanada. Secara umum, CorelDRAW memiliki fungsi sebagai pengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, serta bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Nah, setelah mengetahui apa itu CorelDRAW, mari kita buka software CorelDRAW-nya ya. Nah, pada tampilan awal CorelDRAW muncul Quick Start dan kemudian kita membuka New Blank Document. Dan kemudian muncul Create a New Document. Dan kemudian kita beri judul terlebih dahulu pada lembar kerja CorelDRAW-nya. Kita beri judul tugas saja ya. Dan kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan drawing windows dan drawing page-nya ya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi X5. Teman-teman juga dapat menggunakan CorelDRAW versi yang lainnya, misalnya CorelDRAW versi X4, X7, dan X8 ataupun versi-versi yang lainnya. Mari kita mulai saja. Pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan tentang lembar kerja pada CorelDRAW apa aja sih isinya. Yang pertama ada title bar yang berguna untuk menampilkan adanya judul aplikasi yang sedang kita operasikan. Ini ya title bars. Dan yang kedua ada menu bar yang merupakan bagian barisan menu yang terdiri dari file, edit, view, layout, dan lain-lain. Setelah pada menu bar, kita lanjut ke sisi kanan, yaitu sisi kanan bawah ya. Ada di sini ada toolbar yang terletak di bawah menu bar. Di dalam standar toolbar, sistem akan meletakkan simbol proses yang cepat. Dan kemudian di bawahnya juga ada property bar yang berisi tentang perintah-perintah tertentu di dalamnya. Property bar sangat unik apabila dibandingkan dengan menu-menu yang lainnya, karena tampilan dari property bar selalu berubah-ubah dan juga semua perintah yang ada di dalamnya akan berganti apabila icon yang aktif juga berganti. Dan setelah pada property bar, yang kelima ada window control. Window control, pada menu ini ada beberapa tombol yang berfungsi untuk mengatur tampilan yang ada pada window CorelDRAW. Contohnya adalah minimize, close, dan maximize. Di dalamnya, bagian ini memiliki alat-alat yang berperintah kepada objek. Contohnya adalah seperti mengisi objek, memodifikasi sebuah objek, dan membuat objek. Setelah pada window control, kita beralih ke sisi kiri, yaitu ada toolbox. Toolbox merupakan bagian yang selanjutnya
yang memiliki pengertian sebagai suatu barisan tool yang difungsikan untuk mengatur, membuat, dan juga mengedit gambar di lembar kerja program CorelDRAW. Setelah toolbox di sisi ini, kemudian kita beralih ke yang ketujuh, ada Drawing Windows. Drawing Windows juga memiliki kegunaan untuk alat yang bisa memodifikasi sebuah objek yang sudah ada, yang sudah kita inginkan, dan drawing window ini juga berada pada wilayah luar pada drawing page ini ya. Dan kemudian kita membahas tentang layar yang bergaris seperti persegi panjang ini, yaitu drawing page. Drawing page ini bekerja untuk sebuah hal yang kita inginkan. Dalam misalnya kita ingin menggambar apa, kita titiknya di sini terlebih dahulu. Dan drawing page juga sering disebut sebagai printable area, ya, yang dimana merupakan titik sebuah gambar. Jikalau kita membuat gambar di sini pada drawing page ini. Dan kemudian ada ruler. Bagian ruler ini memiliki fungsi dan juga kegunaan yang sangat diperlukan, yaitu untuk membantu dalam mengukur saat kita menggambar supaya kita bisa mengerjakan halaman di CorelDRAW supaya lebih mudah. Apabila tidak ada ruler, maka kita akan menjadi kesulitan saat membagi suatu page yang sedang kita gunakan. Ini ya, di sini ada 50, 100, 150 dan lain-lain. Di sini ada milimeter. Setelah ruler, kita beralih ke sisi kanan, yaitu ada color palette, yang merupakan bagian yang sangat mendukung kita dalam mempercantik desain atau gambar yang sedang kita kerjakan. Karena pada bagian color palette ini banyak sekali warna-warna yang kita butuhkan. Karena ya, color palette ini sangat penting ya agar mempercantik gambar kita agar lebih berwarna. Kemudian di sini juga kita beralih ke sini ya. Ada dokumen navigator. Dokumen navigator terletak pada sebelah kiri bagian bawah drawing window, yaitu berisi tentang alat kontrol supaya halaman bisa berpindah dari halaman gambar yang satu ke halaman gambar yang selanjutnya. Dan di bawahnya ada status bar. Status bar bertujuan supaya menyampaikan sebuah informasi posisi kursor yang ada dan juga beroperasi tentang apa yang sedang kita jalankan. Kemudian ada navigator. Navigator berfungsi untuk melakukan open drawing window dengan ukuran yang dibuka adalah ukuran minimalis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toolbox pada layar kerja CorelDRAW. Di sini ada beberapa banyak toolbox yang bisa kita gunakan dalam menggambar pada CorelDRAW ini. Yang pertama ada pick tool, yaitu untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan ataupun memutar objek. Yang kedua ada shape tool, mengedit bentuk objek kurva. Yang ketiga ada crop tool untuk menghilangkan area yang tidak dikehendaki. Yang keempat, kemudian ada zoom yang berfungsi merubah besaran level dalam tampilan atau jendela kerja. Dan yang kelima
Ada freehand tool, menggambar garis tunggal dan juga bisa untuk menggambar garis kurva, bisa menggunakan freehand. Yang selanjutnya ada smart pick tool, yaitu untuk mewarnai objek yang telah terlampir pada sebuah gambar yang telah kita buat ya. Kemudian ada rectangle tool. Di sini bisa untuk menggambar bujur sangkar dan kotak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kemudian ini juga sama ya, ada untuk bisa membuat oval ataupun lingkaran. Dan selanjutnya polygon tool untuk menggambar bintang secara simetris, langsung terbuat sesuai dengan apa yang ukuran yang kita inginkan. Kemudian ada basic shapes tool, berfungsi untuk memilih bermacam-macam bentuk shapes yang kita inginkan. Bisa juga dalam membentuk sebuah halilintar ataupun yang kita inginkan. Yang selanjutnya ada text tool, berfungsi untuk menyisipkan sebuah teks. Dan ada table tool untuk membuat tabel ataupun mengedit sebuah tabel yang telah dibuat, ataupun menggambarkan tabel dengan cara mudah dan langsung tergambar. Kemudian ada paralel yang berfungsi untuk membuat garis ukuran dimensi miring. Kemudian ada stripe, membuat konektor lurus. Ada blend, mencampur dua objek. Ada color, eyedropper tool, memilih dan menyalin pil warna. Kemudian ada outline pen, memberikan akses cepat ke beberapa fasilitas outline pen dan outline color. Kemudian fill, sama seperti outline pen ya, yang bisa memberikan akses cepat, tapi ini ke uniform fill dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada interaktif fill tool, memberi warna dengan beberapa variasi gradasi fill. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar di bawah agar bisa lebih berkembang lagi channelnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, comment, dan subscribe pada channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.